Selamat malam, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 36 Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama saya Kartika Desilo SIP, instansi dari bagian organisasi dan tata laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang isu efektivitas kinerja sesuai dengan tupoksi. Seperti yang diketahui, salah satu tugas dari bagian organisasi dan tata laksana adalah menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, dan sumber daya di bidang kelembagaan. Seperti yang diketahui bahwa saat ini pemerintah daerah sedang dalam proses melakukan penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi untuk dapat melakukan identifikasi peralihan jabatan dari jabatan administrasi tersebut menjadi jabatan fungsional. Adapun tujuan hal tersebut adalah untuk membentuk birokrasi yang dinamis, mewujudkan profesionalitas ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, serta mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja. Karena penyederhanaan birokrasi ini masih sedang dalam proses, sehingga regulasi atau aturan yang digunakan juga merupakan hal penting yang harus dikoordinasikan dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Namun di masa pandemi COVID-19 saat ini, maka proses sosialisasi terkait penyederhanaan birokrasi ini mengalami kendala, di mana tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi sosialisasi dan koordinasi hanya bisa dilakukan secara online, karena merupakan hal yang baru pula sehingga banyak aspek yang masih perlu dipelajari agar tidak terjadi kesalahan di masa yang akan datang. Identifikasi masalahnya yang pertama, kurangnya SDM yang dimiliki. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan OPD lain di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, perlunya adaptasi dan harmonisasi dengan kehadiran regulasi yang baru. Menapis isu tadi dengan metode USG. Berdasarkan permasalahan yang tadi, maka permasalahan yang diambil yaitu kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan OPD lainnya di masa pandemi. Adapun diagram fishbone analysis yaitu keterbatasan informasi yang tersedia, prasarana belum memadai, sosialisasi via daring, waktu sosialisasi yang terbatas, kemampuan SDM yang kurang memadai, serta kurangnya SDM. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis SWOT-nya yaitu strength atau kekuatan, yaitu kinerja SDM aparatur menjadi lebih optimal karena dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Weakness atau kelemahan yang pertama, kurangnya SDM yang berkompeten. 2. Sosialisasi yang belum maksimal. Opportunities atau peluang, yakni semakin memperkuat kelembagaan perangkat daerah. Dan yang terakhir, threats atau tantangan, yaitu organisasi perangkat daerah kurang memahami aturan dan regulasi yang dipakai saat ini karena keterbatasan koordinasi dan sosialisasi tadi. Rekomendasi strategi penyelesaian masalah. Yang pertama, keterbatasan informasi yang tersedia. Penyelesaiannya bisa dengan lebih sering untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait yang mengetahui masalah tersebut, serta perlunya adaptasi dan harmonisasi dengan kehadiran regulasi yang baru ini. Yang kedua, akar masalahnya yaitu kemampuan SDM yang terbatas atau kurang memadai. Penyelesaiannya dengan memberikan pelatihan maupun mengikuti bimbingan teknis terkait dengan masalah penyederhanaan birokrasi tadi. Akar masalah yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Penyelesaiannya dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran proses sosialisasi dan koordinasi di antara seluruh perangkat daerah. Sekian dan terima kasih pemaparan saya. Selamat malam.